Gimana? Udah siap? Ditunggu sebentar ya Bu. Ya, oke. Tunggu ya. Izin mulai ya Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eh, kelompok satu mau mempresentasikan materi tentang liver kanker dengan anggota Ananda Maharani, ada Azahira Salsabila, Sarah Fauzia, dan saya sendiri Sylvia Yuni Trianisi. Untuk definisi kanker hati sendiri itu pertumbuhan sel-sel yang tidak normal, kemudian cepat dan tidak terkendali pada hati sehingga merusak bentuk dan fungsi hati. Di Indonesia kanker hati adalah penyakit kanker terbanyak nomor 2 pada laki-laki sebesar 12,4 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 7,6 per 100 ribu penduduk. Itu menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2019. Untuk tim perawatan kanker itu meliputi ada ahli bedah, ahli onkologi radiasi, onkologi medis, ahli gastroenterologi, praktisi perawat, spesialis nutrisi dan kesehatan profesi. Untuk jenis kanker itu ada kanker kanker hati primer dan kanker hati sekunder. Kalau kanker hati primer itu biasanya disebut disebut sebagai primary liver cancer atau hepatocellular cancer. Biasanya jenis kanker ini tuh terjadi akibat komplikasi penyakit hati seperti sirosis atau penyakit radang hati hepatitis. Untuk kanker hati sekunder itu kanker hati yang disebabkan oleh metastasis atau penyebaran kanker dari kanker organ lain. Misalnya itu ada kanker payudara, kanker usus besar. Kemudian kanker hati sekunder ini itu juga sering disebut sebagai metastasis kanker hati atau metastatic liver cancer. Untuk tanda-tanda karsinoma hepatoseluler itu ada biasanya nyeri perut di bagian kanan atas, kemudian perutnya itu membengkak, lalu permukaannya itu berbenjol padat. Lalu perutnya itu membesar, berisi cairan, nafsu makannya itu dia menurun juga, kemudian ada demam, badannya tuh warnanya kuning, terus biasanya tuh urinnya itu berwarna kayak teh dan tinjanya itu warna abu-abu terang. Dia pucat, virus hepatitis, sirosis hati, konsumsi alkohol, diabetes, aflatosin. Untuk penyebab kanker hati sendiri itu ada virus hepatitis B. Biasanya peluang orang yang terjangkit virus hepatitis kronis menderita penyakit kanker adalah 100 kali dari orang yang tidak terjangkit virus hepatitis B. Di antaranya itu pembawa virus kronis ini seperempat di antaranya berpotensi menderita sirosis yang menyebabkan kanker hati. Kemudian ada hepatitis C, pembawa hepatitis B dan hepatitis C kronis berpotensi itu 150 kali lebih tinggi terkena kanker hati. Kanker hati yang terkait dengan HCV lebih umum terjadi di negara-negara bagian barat seperti di Eropa atau Amerika Serikat. Kemudian ada sirosis. Kalau sirosis itu biasanya dibutuhkan waktu sekitar 29 tahun lagi untuk berkembang menjadi kanker hati. Studi membuktikan bahwa virus yang lebih aktif akan mempercepat laju kerusakan sel-sel hati dan akibatnya pasien itu akan lebih cepat mengalami sirosis atau hepatitis kronis. Kanker hati akan terjadi dalam jangka waktu sekitar 50 hingga 60 tahun setelah pasien terinfeksi virus hepatitis B. Lalu bisa juga dengan mengkonsumsi alkohol. Biasanya peluang orang yang terjangkit virus hepatitis B dan mengkonsumsi minuman alkohol menderita penyakit kanker sel hati adalah 2 kali lebih tinggi dari orang yang terjangkit virus hepatitis B saja. Lalu ada NAFLD dan NASD.
itu obesitas, kencing manis, dan gangguan metabolik lainnya bisa menyebabkan kerusakan hati yang mengarah ke sirosis dan kanker hati. Untuk konsumsi makanan beracun itu aflatoksin yang ditemukan dalam kacang, jagung, kacang-kacangan, dan biji-bijian terbukti bisa menyebabkan kanker hati dan hati pada hewan percobaan. Kemudian itu ada paparan terhadap lingkungan juga, paparan terhadap bahaya lingkungan hidup dan polutan tertentu dalam jangka waktu yang lama seperti dia menghirup PVC yang digunakan di pabrik-pabrik manufaktur plastik atau kolangitis atau kista koledecus bawaan bisa bisa juga menyebabkan kanker saluran empedu. Ini tuh ada tahapan penyakit hati. Yang pertama itu ini ada gambar liver normal, terus habis itu dia terkena virus hepatitis C, lalu kronis hepatitis, lalu cirrhosis, kemudian HCC. Berikutnya ada 4 tahap stadium karsinoma hepatoseluler. Itu ada yang pertama ada stadium 1 atau stadium A. Stadium A merupakan tahap awal seseorang mengalami kanker hati. Di tahap ini ditemukan satu tumor kecil berukuran kurang dari 5 cm atau beberapa tumor dengan ukuran kurang dari 3 cm. Di tahap ini fungsi hati masih normal dan gangguan yang muncul bersifat sangat ringan. Berikutnya Stadium 2 atau stadium B. Tahap ini merupakan lanjutan dari kanker hati stadium A. Di tahap ini, fungsi hati masih dapat bekerja dengan normal, namun di tahap ini akan ditemukan beberapa tumor besar di organ hati. Meski demikian, fungsi hati secara keseluruhan masih belum terganggu. Dilanjutkan oleh stadium 3 atau stadium C. Pada stadium C, kanker sudah mulai menyebar ke beberapa bagian tubuh, mulai dari pembuluh darah, kelenjar getah bening, atau organ tubuh lainnya. Di tahap ini, kondisi pengidap berangsur memburuk dan terlihat tidak sehat. Meski demikian, organ hati masih bisa berfungsi meski tidak sebaik sebelumnya. Stadium 4 atau stadium D. Tahap ini fungsi organ mulai terganggu. Jika dibiarkan begitu saja, kondisi pengidap kanker hati semakin menurun dan akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jika sudah memasuki stadium D, ukuran tumor yang ditemukan sudah tidak lagi menjadi acuan. Berikutnya, mendeteksi kanker hati. Ada 3 tahapan mendeteksi kanker hati. Yang pertama ada beberapa cara untuk mendeteksi kanker hati. Yang pertama ada tes darah untuk alfa fetoprotein atau AFP. Biasanya 3-6 bulan sekali. Jika sel-sel kanker hati terus berkembang, nilai angka alfa fetoprotein akan menjadi sangat tinggi. Alfa fetoprotein merupakan indeks kanker dan membantu diagnosis kanker hati pada stadium awal. Selanjutnya ada mendeteksi melalui USG abdomen. USG digunakan untuk memindai struktur hati untuk mengkonfirmasi ukuran dan lokasi tumor. Tes ini hanya akan memakan waktu selama beberapa menit. Untuk pasien harus puasa minum atau makan selama 4 jam sebelum tes dilakukan. Berikutnya ada pemindai dengan komputer. Sinar X digunakan untuk memindai hati dari beberapa sudut yang berbeda untuk mendapatkan citra hati secara terperinci yang bisa menampilkan lokasi atau ukuran tumor secara tepat. Pasien perlu meminum cairan pewarna kontras khusus dan seluruh proses pemeriksaan ini akan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Lebih dari 10 menit. Berikutnya ada pencitraan resonansi magnetik. Medan magnet mengganti sinar X untuk membuat konstruksi citra penampang tubuh yang bisa digunakan untuk mengamati lokasi tumor kanker hati. Selanjutnya bisa juga dilakukan biopsi. Dokter akan menggunakan jarum berukuran kecil untuk mengambil jaringan tumor hati melalui kulit di perut bagian kanan saat pasien berada dalam berpengaruh anestesi lokal. Cara ini dilakukan untuk memastikan jenis sel tumor
dan menentukan apakah tumor tersebut bersifat jinak atau ganas. Tes ini biasanya dilakukan bersama dengan USG untuk memastikan bahwa jarum yang digunakan pada posisi yang tepat. Ada resiko pendarahan kecil dalam tes ini. Angiogram. Untuk mengamati aliran darah pasien, disuntikan cairan pewarna kontras. Tes ini bisa memastikan lokasi tumor dan pembuluh darah yang memberi nutrisi pada tumor. Di sini ada cara menentukan pengobatan. Cara menentukan pengobatan yaitu stadium. Penentuan stadium digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kanker secara keseluruhan, termasuk ukuran, posisi, dan apakah sudah menyebar dari tempat asalnya. Untuk HCC, penentuan stadium biasanya didasarkan dari MRI atau CT scan pada perut, panggul, dan dada yang dikombinasikan dengan tes darah untuk mengevaluasi fungsi hati pada kadar AFP. Penentuan stadium untuk menentukan ukuran dan penyebab HCC biasanya dijelaskan menggunakan sistem Barcelona Clinic Cancer atau BCLC. Ada 5 stadium BCLC yang diberi nama O, A, B, C, dan D. Umumnya semakin rendah stadiumnya semakin baik hasilnya atau prognosis pasien. Sistem penentuan stadium BCLC mempertimbangkan faktor-faktor. Nah, sistem penentuan stadium BCC itu ada 4 faktor, yaitu jumlah dan ukuran tumor di hati, fungsi hati, penyebaran kanker ke pembuluh darah terdekat, kelenjar getah bening, atau organ dari luar, lalu yang terakhir ada kondisi umum atau status performa. Nah, apa sih BCLC stadium O? Itu biasanya tumor tunggal lebih kecil dari 2 cm, fungsi hatinya baik, status performanya 0. Terus kalau BCLC stadium A itu tumor tunggal dengan ukuran berapapun atau 3 tumor dengan ukuran lebih kecil dari 3 cm. Ukuran hati memuaskan, status performa 0. Kalau BCLC stadium B, tumornya multiple, fungsi hatinya memuaskan, status performanya 0. Kalau BCLC stadium C, kanker sudah menyebar ke vena porta, kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening atau organ luar hati, terus fungsi hati memuaskan, status performanya 1 sampai 2. BCLC stadium D, fungsi hati stadium akhir, dan status performanya 3 sampai 4. Nah, di sini ada pengobatan. Pengobatan melalui reseksi. Tujuan dari reseksi adalah untuk mengangkat kanker bersama dengan batas jaringan sehat untuk membantu menghentikan tumbuhnya tumor kembali. Reseksi biasanya hanya ditawarkan kepada pasien dengan penyakit stadium dini atau BCLC stadium O sampai A. Ketika ada kemungkinan besar untuk melakukan reseksi lengkap, tes fungsi hati dilakukan sebelum reseksi untuk memeriksa apakah jaringan hati tersisa akan bekerja cukup baik setelah operasi. Pasien dengan sirosis hati mungkin tidak memiliki cukup hati yang sehat untuk mengatasi reseksi, sehingga jenis operasi ini mungkin tidak cocok untuk pasien tersebut. Terus pengobatan dengan melakukan transplantasi. Transplantasi hati dapat menyembuhkan HCC dan penyakit hati yang mendasari. Namun transplantasi biasanya hanya ditawarkan kepada pasien dengan penyakit stadium dini ketika ada peluang besar untuk sembuh. Dan pasien mungkin harus menunggu lama hingga donor hati yang cocok tersedia untuk transplantasi. Karena HCC mungkin berkembang selama waktu tunggu ini sehingga pasien akan ditawari jenis pengobatan lain untuk minimalkan risiko perkembangan tumor. Lalu pengobatan eh ablasi tumor termal. Ablasi tumor termal menggunakan panas untuk menghancurkan tumor di hati. Probe dimasukkan melalui kulit untuk mengirim panas ke tumor. Panasnya hanya menghambat dalam jarak jangka pendek sehingga tidak mempengaruhi bagian hati lainnya.
Ada dua jenis ablasi tumor termal, yaitu ablasi frekuensi radio atau radiofrequency ablation yang menggunakan arus listrik frekuensi tinggi untuk memanaskan sel kanker, dan ablasi gelombang mikro atau ablasi microwave yang menggunakan gelombang mikro untuk menghasilkan panas. Ablasi tumor termal bekerja paling baik pada tumor kecil dan mungkin direkomendasikan untuk pasien yang tidak cocok dengan pengobatan reseksi. Selanjutnya untuk pengobatan ada kemoembolisasi transarterial, yaitu atau transarterial chemoembolization atau TAC merupakan tindakan menyuntikkan obat kemoterapi, biasanya doxorubicin atau cisplatin langsung ke pembuluh darah yang memberi suplai ke tumor. Kemudian menghalangi suplai darah tersebut sehingga tumor kekurangan oksigen dan nutrisi. Kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah di lipatan paha yang dimasukkan ke dalam tubuh hingga mencapai hati. Kontras kemudian disuntikkan dengan sinar X digunakan untuk melihat pembuluh darah yang memberi suplai ke tumor. Kemoterapi disuntikan ke pembuluh darah yang sesuai dan kemudian partikel yang disuntikan akan memblokir suplai darah. Hal ini dikenal sebagai TAC berbasis lipiodo konvensional. Jenis TAC alternatif yang disebut doxorubicin eluting bead TAC yang melibatkan injeksi manik-manik ke dalam pembuluh darah yang menghalangi suplai darah dan melepaskan kemoterapi secara perlahan. TAC dapat ditawarkan kepada pasien dengan penyakit stadium awal atau menengah yang tidak bisa dilakukan operasi atau kepada pasien yang sedang menunggu transplantasi hati. Untuk pengobatan selanjutnya ada radioterapi. Radioterapi menggunakan radiasi pengion untuk merusak DNA sel kanker, menyebabkan kematiannya. Berbagai jenis radioterapi yang dapat digunakan dalam pengobatan HCC antara lain brachytherapy, laju dosis tinggi, atau high dose rate atau HDR brachytherapy. Bahan radioaktif ditempatkan langsung di dalam atau di samping tumor. Yang kedua ada radioterapi tubuh stereotaktik atau stereotactic body radiotherapy terapi atau SBRT. Radioterapi diarahkan dari sejumlah posisi berbeda di seluruh tubuh dengan pancaran radiasi bertemu pada tumor. Yang ketiga ada radio internal selektif atau selektif internal radioterapi atau SIRT. Mikrosfer radioaktif disuntikkan ke dalam pembuluh darah yang memberikan suplai ke hati. Selanjutnya ada terapi target. Terapi target adalah obat yang mengalami jalur sinyal spesifik pada sel kanker yang mendorong pertumbuhannya. Sejumlah terapi target ini tersedia untuk pengobatan HCC. Perawatan ini biasanya ditawarkan kepada pasien dengan penyakit lanjut yang tidak cocok untuk jenis terapi lain. Terapi target yang digunakan pada HCC adalah sorafenib, lenvatinib, regorafenib, cabozantinib, ramucirumab. Sorafenib, levantinib, regorafenib, dan cabozantinib diminum setiap hari, sedangkan ramucirumab diberikan melalui intravena atau pembuluh darah setiap 2 minggu. Selanjutnya untuk imunoterapi merupakan pengobatan yang menghambat jalur inhibisi yang membatasi respon imun tubuh terhadap kanker, sehingga membantu reaktivasi kembali sistem imun tubuh untuk mendeteksi dan melawan kanker. Imunoterapi belum disetujui untuk pengobatan HCC di Eropa, namun beberapa telah dievaluasi dalam uji klinis, termasuk atezolizumab dalam kombinasi dengan terapi target bevacizumab, nivolumab, dan pembrolizumab. Selanjutnya untuk untuk karsinoma hepatoseluler stadium dini atau BCLC stadium O sampai A, HCC, BLCC tahapan O sampai A. Lebih dipilih itu biasanya reseksi. Kemudian untuk pilihan alternatifnya itu eh, ada alternatif untuk reseksi tahap 0 dan ablasi tumor tumor termal. Kemudian jika reseksi untuk ablasi tumor termal tidak memungkinkan, yaitu menggunakan PAC.
Opsi tambahannya SBRT, brachytherapy, dan SIRT. Dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu ketika TIC atau terapi sistemik tidak memungkinkan pilihan pengobatan untuk HCC tahap awal. Kemudian untuk pengobatan karsinoma hepatoseluler stadium menengah, BCLC stadium B, BLCC tahap B lebih dipilih biasanya TIC. Pilihan alternatifnya itu SIRT atau transplantasi hati reseksi. TIC jika tidak berhasil atau tidak cocok menggunakan terapi yang ditargetkan. Pengobatan untuk karsinoma hepatoseluler stadium lanjut BCLC stadium C sampai D itu HCC BCLC tahap C, lebih dipilihnya terapi yang ditargetkan sorafenib. Terapi yang ditargetkan menggunakan regorafenib, cabizantinib, ramucirumab, afitrip tinggi. Pilihan alternatifnya itu jika terapis target tidak sesuai SIRT, imunoterapinya menggunakan atezolizumab dan bevacizumab. HCC-nya BLCC tahap D, perawatan suportif terbaik. Untuk terapi sistem klinik pertama itu kombinasi imunoterapi dan terapi bertarget. Obatnya itu ada atezolizumab dikombinasi dengan bevacizumab. Atezolizumab itu obat kanker yang digunakan ketika kanker telah menyebar ke bagian lain dari tubuh atau metastasis atau tidak dapat diangkat dengan operasi. Obat ini tuh biasanya digunakan sendiri atau bersama obat anti kanker lainnya untuk membunuh sel kanker. Sedangkan bevacizumab itu obat kemoterapi untuk menangani kanker yang kambuh atau sudah mencapai ke stadium lanjut. Obat ini itu biasanya digunakan untuk mengobati beberapa jenis kanker, misalnya itu kanker hati, ginjal, otak, paru-paru, usus besar, leher rahim, ovarium, dan saluran tuba. Pada pasien HCC yang tidak dapat dioperasi, yang belum pernah menerima terapi sistemik sebelumnya, dia itu menerima tezolizumab dengan dosis 1.200 mg secara intravena dan bevacizumabnya itu 15 mg per kilogram secara intravena setiap 3 minggu atau sorafenib 400 mg per oral. Kriteria klien mencangkup fungsi hati yang utuh atau CHILD kelas A dan mengecualikan pasien dengan varises esofagus atau lambung yang tidak diobati atau diobati secara tidak lengkap. Kemudian untuk dosis sorafenib dan lenvatinib itu, lenvatinibnya 12 mg untuk berat badan lebih dari 60 kg atau 8 mg untuk berat badan kurang dari 60 kg. Sedangkan sorafenibnya itu 400 mg setiap hari dalam siklus 28 hari. Untuk dosis regorafenibnya hepatocellular carcinoma atau HCC kanker hati, kanker kolon atau kanker rektum, dan gastrointestinal stromal tumors. Untuk dewasanya itu dosisnya 160 mg per hari digunakan selama 3 minggu. Setelah 3 minggu itu diberi jeda selama 1 minggu sebelum kembali melanjutkan pengobatan. Untuk cabozantinib itu 60 mg secara oral digunakannya sehari sekali sampai pasien tidak mendapatkan efek atau terjadi toksisitas. Kemudian ramucirumab hanya digunakan pada pasien dengan kadar alfa fetoprotein AFP-nya itu 400 mg per mili atau lebih tinggi. Selanjutnya, cara pasien kanker hati merawat diri itu tindak lanjut secara rutin, pemeriksaan lanjutan secara berkala akan dijadwalkan untuk memantau fungsi hati dan gejala kekambuhan. Dokter harus diberitahu secepatnya jika ada gejala baru yang ditemukan. Kemudian untuk pola makan, meningkatkan nafsu makan dan mendorong pasien untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, cobalah untuk mendapatkan asupan protein dari susu, telur, dan daging tanpa lemak, dan multivitamin serta membatasi asupan minyak hewan.
Yang keempat, direkomendasikan agar pasien mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Selanjutnya, olahraga. Lakukan olahraga yang tepat, namun hindari olahraga secara berlebihan. Lalu, untuk kegiatan, hindari tempat-tempat yang ramai untuk mencegah infeksi penyakit, serta hentikan kebiasaan beralkohol dan obat-obatan terlarang, serta zat kimia yang bisa menambah beban kerja hati. Untuk intervensi tambahan, perawatan suportif melibatkan pengelolaan gejala kanker dan efek samping terapi. Banyak pasien HCC mengalami malnutrisi dan penurunan berat badan serta pengecilan otot. Ahli gizi akan memberikan saran mengenai diet Anda dan suplemen apapun yang diperlukan. Mungkin ditawari suplemen nutrisi untuk meningkatkan asupan kalori. Hal ini dapat membantu untuk tetap sehat selama perawatan. Kemudian ada perawatan paliatif, yaitu perawatan yang digunakan untuk menggambarkan intervensi perawatan pada penyakit stadium lanjut, termasuk pengelolaan gejala serta dukungan mengenai prognosis penyakit, pengambilan keputusan yang sulit, dan persiapan perawatan di akhir hayat. Perawatan paliatif pada pasien HCC dapat meliputi pengobatan nyeri, retensi cairan, mual, masalah nutrisi, dan sembelit. Selanjutnya untuk perawatan kelangsungan hidup, meliputi dukungan sosial, edukasi mengenai penyakit, dan rehabilitasi. Sebagai contoh, dukungan psikologis yang membantu mengatasi segala kekhawatiran atau kembali dan kekhawatiran atau ketakutan, masalah psikososial yang berdampak pada kualitas hidup, seperti kekhawatiran tentang kanker yang muncul kembali dan efek jangka panjang dari pengobatan. Pasien seringkali menyadari bahwa dukungan sosial sangat penting untuk menghadapi diagnosis kanker, pengobatan, dan konsekuensi emosionalnya. Rencana terapi kelangsungan hidup dapat membantu memulihkan kesejahteraan dalam kehidupan pribadi, profesional, dan sosial. Untuk informasi dan nasihat lebih lanjut mengenai kelangsungan hidup. Selanjutnya, untuk perawatan akhir hayat, untuk pasien dengan kanker yang tidak dapat disembuhkan, terutama berfokus untuk membuat pasien merasa nyaman dan memberikan bantuan yang memadai terhadap gejala fisik dan psikologis. Misalnya, obat penenang paliatif untuk menyebabkan ketidaksadaran pasien sehingga dapat menghilangkan rasa sakit yang parah, sesak napas, atau dyspnea atau delirium. Selanjutnya, yang terakhir ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Bentar, tunggu daftar pustakanya ya. Mana? Nah, daftar pustakanya ini dari mana ini diambil? Coba dibacakan. Dari website Bu, Siloam Hospital, kanker hati sama jenis gejala. Kemudian dari Journal of Agromedicine and Medicinal Science, itu pendahuluan karsinoma hepatoseluler atau CHS merupakan tumor yang berasal dari hepatosit secara klinis bersifat progresif. Kan ada itu ya, perkumpulan dokter ini, onkologi. Nah, di situ ada ini atau ada tata laksana. Nah, lain kali diambil dari situ, apa dilengkapi. Itu kan ada tata laksananya untuk penanganannya. Lalu dibahas untuk ininya, jenisnya itu eh, apakah dia tipe-tipenya gitu ya, apakah dia karsinoma, kalau tipe karsinoma itu bentuknya selnya itu seperti apa, kemudian dibahas mekanisme selulernya ya, kan Ibu sering jelaskan itu. Mekanisme selulernya bagaimana dia berkembang ya, protein-protein yang terlibat dalam perkembangan itu apa saja gitu. Ya seperti itu. Jadi kita ke arah ini ya, ke arah selulernya lebih ditekankan. Kalau ini kan secara ininya ya, ke arah selulernya. Kemudian obat-obatnya itu bekerja di mana, protein mana, itu ya.
Dilengkapi seperti itu ya. Untuk kelompok lain juga sama dilengkapi seperti itu. Nah, itu untuk mekanisme kerja obat itu bisa dilihat di ini jurnal sih, lebih banyak di situ dari jurnal atau dari bukunya farmakologi molekuler ya. Di situ karena kita kan membahas farmakologi molekuler, jadi di level protein ya. Level protein, protein yang terlibat itu apa gitu. Ya, untuk kelompok lain seperti itu, ini dilengkapi ya, dilengkapi. Nah, untuk kelompok lain ada nggak yang presentasi hari ini? Yang sudah siap? Ibu, mohon maaf, eh, kelompok saya mau mempresentasikan yang materi beberapa minggu lalu, Bu, tentang antihipertensi. Oh iya, kamu kenapa belum? Yang teman-teman yang lain udah? Teman-teman yang lain Antihipertensi udah, Ibu? belum, Bu. Belum. Oke, Belum, oke. Ibu. Silakan, silakan. Silakan dimulai. Jadi yang gitu ya, membahas ya. Untuk hipertensi itu kan ada beberapa jalur ya. Jalur alpha blocker, beta blocker, kemudian dari angiotensin converting enzyme, ada DPP4, inhibitor ya, lebih ke arah situ ya, dibahas ya. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan membahas obat anti hipertensi yang salah satunya ini adalah kalsium channel blocker yang disusun oleh saya sendiri Abdul Hafiz, Gita Amelia, dan Yusnia Rahmayani. Apa sih kalsium channel blocker? Kalsium channel blocker ini adalah kelompok obat yang bisa membatasi penggunaan kalsium oleh tubuh. Biasanya obat ini dokter resepkan sebagai penanganan masalah kardiovaskuler karena dapat menahan kalsium masuk ke sel jantung dan arteri. Untuk penanganan penyakit seperti aritmia, darah tinggi, hingga angina merupakan manfaat utama dari obat kalsium channel blocker ini. Lanjut, untuk indikasinya sendiri, kalsium channel blocker ini diklasifikasikan menjadi dua kategori. Ada dihydropyridin dan non-dihydropyridin. Untuk dihydropyridin sini mencakup banyak obat lain, sebagian besar diakhiri dengan pin, seperti amlodipin, felodipin, nisoldipin, dan nicardipin. Obat dihydropyridin ini digunakan untuk mengobati hipertensi, penyakit arteri koroner, dan angina stabil kronis. Yang kedua ada non-dihydropyridin. Non-dihydropyridin ini termasuk verapamil yang diklasifikasikan sebagai fenilalkylamina dan diltiazem yang dikategorikan sebagai benzodiazepin. Obat non-dihydropyridin ini digunakan untuk mengobati hipertensi, konversi takikardia supraventrikular, paroksismal atau PSVT, dan pro- profilaksis PSVT, dan ada fibrilasi atau flutter angina stabil kronis, dan angina vasospastik. Selanjutnya dilanjut kita. Selanjutnya ada mekanisme kerjanya. Untuk kalsium channel blocker ini memblokir pergerakan kalsium ke dalam dengan mengikat saluran kalsium berpintu tegangan atau kerja panjang tipe L di jantung, otot polos pembuluh darah, dan pankreas. Dua kategori utama CCB ini didasarkan pada efek fisiologis utamanya. Untuk non-dihydropyridin ini memberikan efek penghambatan pada kelenjar SA dan AV sehingga memperlambat konduksi dan kontraktilitas jantung.
Sifat ini memungkinkan pengobatan hipertensi, mengurangi kebutuhan oksigen, dan membantu mengendalikan laju disritmia. Untuk yang dihidroperidin ini memberikan efek langsung minimal pada miokardium dan terutama merupakan vasodilator perifer pada dosis terapeutik. Properti ini menjadikannya berguna untuk kondisi seperti hipertensi, vasospasme terkait pendarahan intrakranial, dan migrain. Dilanjut selanjutnya untuk kontraindikasi. Kontraindikasi non-dihidropiridin dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi, blokade AV derajat kedua atau ketiga, tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm Hg, dan sindrom sinus sakit karena kemungkinan menyebabkan bradikardia dan perburukan curah jantung. Kalsium channel blocker juga dikontraindikasikan pada pasien yang diketahui hipersensitif terhadap obat atau komponennya. Kontraindikasi lainnya termasuk sindrom sinus sakit atau kecuali pada pasien dengan alat pacu jantung buatan, hipotensi berat, AMI, dan kongesti paru. CCB dapat menyebabkan blokade AV atau bradikardia sinus, terutama jika dikonsumsi dengan obat yang diketahui memperlambat konduksi jantung. Laporan reaksi dermatologi relevan dan hipotensi dengan atau tanpa sinkop dengan penggunaan CCB. Edema perifer dapat terjadi dalam 2 hingga 3 minggu setelah memulai CCB. Mereka harus digunakan dengan hati-hati pada kasus gangguan ginjal dan hati. Pertimbangan harus diberikan untuk memulai pengobatan dengan dosis yang lebih rendah. Efek sampingnya, dihidropiridin dapat menyebabkan sakit kepala ringan, muka memerah, sakit kepala, dan edema perifer. Edema perifer kemungkinan berhubungan dengan redistribusi cairan dari ruang intravaskular ke interstitium. Efek samping yang lebih parah termasuk infark miokard akut atau AMI, angina yang diperburuk, hipotensi akut, sinkop, eritema multiforme, dan hepatitis yang dapat sedikit berbeda tergantung pada obat yang dipilih. Yang kedua, non-dihidropiridin dapat menyebabkan konstipasi, hipotensi ortostatik, peningkatan enzim mati, pusing, konstipasi, dan kelelahan. Reaksi merugikan yang lebih parah dengan agen non-dihidropiridin seperti halnya obat dihidropiridin. Efek samping ini dapat bervariasi tergantung obat spesifiknya. Peringatan Selanjutnya, peringatan sebelum menggunakan antagonis kalsium. Yang pertama, jangan menggunakan obat golongan antagonis kalsium sebelum berkonsultasi dengan dokter bila Anda alergi terhadap salah satu obat dalam golongan ini. Yang kedua, jangan mengonsumsi grapefruit atau jus anggur saat menggunakan obat antagonis kalsium karena dapat mempengaruhi tekanan darah dan detak jantung. Yang ketiga, beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita edema paru, diabetes, hipotensi, asma, porfiria, penyakit liver, atau penyakit ginjal. Yang keempat, beritahu dokter jika menderita penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit katup jantung, gangguan irama jantung, koarctasio aorta, atau riwayat serangan jantung.
Selanjutnya di sini ada peringatan sebelum menggunakan antagonis kalsium. Beritahu dokter jika Anda mungkin hamil, sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Lalu informasikan kepada dokter jika Anda sedang menggunakan obat-obatan lain, termasuk obat herbal dan suplemen, untuk mengantisipasinya terjadinya interaksi obat. Beritahu dokter bahwa Anda sedang menggunakan antagonis kalsium sebelum menjalani prosedur medis maupun operasi, termasuk operasi gigi. Dan selanjutnya itu jangan mengkonsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan dengan antagonis kalsium karena dapat meningkatkan efek samping obat. Eh, Jangan langsung berkendara atau melakukan aktivitas lainnya yang membutuhkan kewaspadaan setelah mengkonsumsi obat antagonis kalsium, karena obat ini dapat menyebabkan pusing. Segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi obat atau efek samping yang serius setelah menggunakan antagonis kalsium. Dan di sini ada contoh obat-obatan CCB. Yang pertama itu ada dihidropiridin, contohnya itu ada amlodipin. Dan non-dihidropiridin yaitu ada diltiazem. Terima kasih atas mohon maaf bila ada kekurangan. Iya, sama ini ya. Untuk mekanisme seluler diulang lagi di dijelaskan gitu. Yang TPS seperti itu supaya apa yang sudah disampaikan tuh bisa dipahami. Ini kerjanya tuh di mana obat ini gitu. Ya, diperbaiki ya. Ini ya, tapi mekanisme selulernya ya. Seperti itu misalnya untuk kalsium blocker, ya kan dia di reseptor apa di depan itu menyebabkan apa influx kalsium sehingga terjadi muatan di dalam sel itu lebih elektropositif ya karena kan kalsium itu ini muatannya positif seperti itu ya kalau dan selanjutnya terjadi apa gitu diperbaiki lagi ya untuk PPT-nya ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Berarti Ibu. Nah, nanti kurang setelah diperbaiki yang ini ditambahkan mekanisme selulernya, baru dikumpulkan semua dalam satu folder ya ke Parizan ya. Ya, itu aja. baik, Bu. Silakan selanjutnya. Izin share screen, Ibu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kanker otak beranggotakan saya sendiri Rita Hayatunupus dan rekan saya Kasara Permata dan Farita Ningsi. Di sini ada pengertian kanker otak. Kanker otak atau tumor otak adalah tumbuhnya sel abnormal pada otak. Tumor otak mungkin ganas atau kanker atau non ganas atau jinak. Mereka menghasilkan dari pertumbuhan
pertumbuhan tidak normal dari jaringan otak. Karena otak terletak dalam kandang kurus kuat tengkorak, pertumbuhan atau tumor yang terjadi dalam jaringan ini dapat membuat tekanan pada jaringan otak sensitif. Kanker otak terbagi menjadi dua. Yang pertama, kanker otak primer, yaitu kanker otak yang berasal dari otak itu sendiri. Selanjutnya, kanker otak sekunder merupakan sebaran sel kanker dari tubuh lain. Penyebab kanker otak. Hingga saat ini, penyebab kanker otak belum terpecahkan sepenuhnya, tetapi para peneliti menemukan adanya perubahan DNA pada sel otak normal hingga berubah menjadi sel tumor. Pada tipe kanker otak primer, yaitu perubahan tersebut dapat terjadi pada sel otak manapun seperti sel glial dan lainnya. Pada tipe kanker otak sekunder, perubahan itu umumnya terjadi pada sel organ tubuh lain yang kemudian menyebar ke otak. Beberapa gejala umum yang dirasakan oleh pasien. Yang pertama, sakit kepala terus-menerus, kesulitan dalam berbicara, mual dan muntah, mengalami gangguan berpikir atau mengingat, mengalami mati rasa dan otot beberapa bagian tubuh, mengalami kejang, mengalami gangguan penglihatan, keseimbangan tubuh menurun, kesulitan untuk berjalan, bahkan lengan dan kaki menjadi lemas, sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Faktor risiko kanker otak yang pertama, pernah terpapar radiasi, pertambahan usia, adanya paparan bahan kimia, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan kelalaian genetik. Diagnosis kanker otak. Untuk yang pertama ada CT scan, yaitu pemeriksaan yang menggunakan sinar X dan teknologi komputer untuk melihat gambaran detail dari otak pasien. MRI yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan komputer dan kekuatan magnet untuk mendapatkan gambaran otak secara detail. PET scan yaitu pemeriksaan ini dilakukan dengan menyuntikkan larutan radioaktif untuk menemukan keberadaan sel kanker. Selanjutnya ada biopsi, itu pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan tumor di otak untuk dites di laboratorium. Pengobatan kanker otak. Yang pertama ada operasi. Operasi bertujuan untuk mengangkat tumor ganas yang terdapat dalam otak. Baik itu seluruhnya atau sebagian besar tumor tanpa mempengaruhi fungsi otak. Radioterapi atau terapi radiasi adalah pengobatan pasien kanker dengan menggunakan sinar radiasi untuk meredakan gejala atau membunuh sisa sel kanker setelah operasi. Kemoterapi adalah pengobatan yang dilakukan dengan memberikan pasien kanker sejumlah obat untuk membunuh sel kanker setelah operasi atau meredakan gejala. Selanjutnya, perawatan paliatif merupakan perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, baik dengan menggunakan gejala dan rasa nyeri, juga dengan memperhatikan aspek psikologis pasien dan keluarga. Umumnya, perawatan ini dilakukan bila pasien tidak memenuhi kriteria atau dapat menjalani pilihan pengobatan lainnya. Pilihan obat kanker yang pertama ada golongan antilator. Untuk subgolongannya ada mustar nitrogen. Contoh obatnya mecloretamin, siklofosfamid, melvalan, mustar urasil. Yang selanjutnya derivat etilenamin. Contoh obatnya triethylmelamin atau TEM, triethylen triofosformelamid, yang subgolongan alkyl sulfona, contoh obatnya busulfan, nitrosourea, contoh obatnya carmustin, lomustin, semusin. Yang kedua, golongan antimetabolit. Untuk subgolongannya yaitu analog pirimidin, contoh obatnya fluorouracil, sitarabin, azauridin, fluoxuridin. Analog purin, contoh obat mercaptopurin, tioguanin. Antagonis folat, methotrexate, methotrexate. Yang ketiga, golongan produk alamiah. Subgolongannya ada alkaloid, vinca, contoh obatnya vinblastin dan vincristin. Untuk antibiotik ada dactinomycin, mitomycin, anthracycline, yaitu daunorubicin, doxorubicin, nitramycin, blaumycin, dan ada enzim yaitu L-asparaginase. Selanjutnya ada hormon. Untuk subgolongan hormon adrenokortisoid
steroid, yaitu contoh obatnya prednison, progestin, hidroksiprogesteron kaproat, hidroksiprogesteron asetat, magestreol asetat. Estrogen ada dietil tilbestrol, etinil estradiol, dan ada androgen yaitu testosteron, propionat, fluoxymesterone. Untuk isotop radioaktif, subgolongannya ada fosfor, contoh obatnya yaitu natrium fosfat, iodium, yaitu natrium iodida. Untuk golongan obat lainnya, untuk subgolongannya ada substitusi urea, yaitu hidroksiurea, derivat metildrazin, yaitu prokarbazin. Selanjutnya, akan baca pengalaman saya. Selanjutnya mekanisme kerja. Yang pertama ada alkilator. Berbagai alkilator menunjukkan persamaan cara kerja yaitu dengan membentuk ion karbonium atau kompleks lain yang sangat reaktif. Ion kovalen atau alkilasi ini akan terjadi dengan berbagai nukleofilik penting dalam tubuh, misalnya fosfat, amino, sulfidril, hidroksil, karboksil, atau gugus imidazol. Efek sitostatiknya maupun efek sampingnya akan berhubungan langsung dengan terjadinya alkilasi DNA ini. Alkilator yang bifungsional, misalnya mustar nitrogen, dapat berikatan kovalen dengan dua gugus asam nukleat pada rantai yang berbeda, membentuk cross-linking, sehingga terjadi kerusakan pada fungsi DNA. Hal ini dapat menerangkan sifat sitotoksik dan mutagenik dari alkilator. Lanjut, Nit. Kemudian ada antimetabolit. Yang pertama ada antipurin dan antipirimidin. Nah, si antipurin dan antipirimidin ini mengambil tempat purin dan pirimidin dalam pembentukan nukleosida sehingga mengganggu berbagai reaksi penting dalam tubuh. Penggunaannya sendiri sebagai obat kanker didasarkan atas kenyataan bahwa metabolisme purin dan pirimidin lebih tinggi daripada sel kanker daripada sel normal. Dengan demikian, penghambat dari sintetis DNA sel kanker lebih dari terhadap sel normal. Kemudian antagonis pirimidin, misalnya 5-fluorouracil dalam tubuh diubah menjadi 5-fluoro 2-deoksiuridin 5-monofosfat atau FDUMP yang menghambat timidilat sintetase dengan akibat hambatan sintesis DNA. Fluorouracil juga diubah menjadi fluoridin monofosfat atau FUMP yang langsung mengganggu sintesis RNA. Kemudian staradin dirubah menjadi nukleosida yang berkompetisi dengan metabolit normal untuk diinkorporasikan ke dalam DNA. Obat ini bersifat cell cycle spesifik yang untuk fase S dan tidak berefek terhadap sel yang tidak berproliferasi. Lanjut nih. Kemudian antagonis purin, misalnya merkaptopurin merupakan antagonis kompetitif dari enzim yang menggunakan senyawa purin sebagai substrat. Sebelum ini substrat, yaitu satu alternatif lain dari mekanisme kerjanya ialah pembentukan 6-metil merkaptopurin atau MMPR yang menghambat biosintesis purin. Akibatnya sintesis RNA, CoA, ATP, dan DNA dihambat. Kemudian ada antagonis folat, misalnya metotreksat menghambat dihidrofolat reduktase dengan kuat dan berlangsung lama. Dihidrofolat reduktase itu sendiri enzim yang mengkatalisis dihidrofolat atau FH2 menjadi tetrahidrofolat atau FH4. Nah, si tetrahidrofolatnya ini merupakan metabolit aktif dari asam folat yang berperan sebagai kofaktor penting dalam berbagai reaksi transfer satu atom karbon pada sintesis protein dan asam nukleat. Efek penghambatan ini tidak dapat diatasi dengan pemberian asam folat, tetapi dapat diatasi dengan leukovorin atau asam folinat yang tersedia sebagai kalsium leukovorin. Antagonis folat sendiri membasmi pertumbuhan yang pesat, namun dengan efek penghambatan terhadap sintesis RNA dan protein. Metotreksat menghambat sel memasuki fase S sehingga bersifat sebatas atau self-limiting terhadap efek sitotoksisnya.
Lanjut ya. Kemudian ada alkaloid vinca. Zat ini berikatan secara spesifik dengan tubulin, komponen protein mikrotubulus, spindel mitotik, dan memblok polimerisasinya. Akibatnya terjadi disolusi mikrotubulus sehingga sel terhenti dalam metafase atau spindle poison. Kemudian ada antibiotik, antrasiklin berinteraksi dengan DNA sehingga berfungsi DNA sebagai template dan pertukaran sistem kromatid terganggu dan pita DNA terputus. Maaf, bereaksi dengan sitokrom P450 rediklase yang dengan adanya MADPH membentuk zat perantara yang kemudian bereaksi dengan oksigen menghasilkan radikal bebas yang menghancurkan sel. Pembentukan radikal bebas ini dirangsang oleh adanya Fe. Kemudian ada actinomycin, yaitu memblok polimerase RNA yang dependen terhadap DNA karena terbentuknya kompleks antara obat dengan DNA. Kemudian bleomycin bersifat sitotoksik berdasarkan daya memecah DNA. Kemudian ada asparaginase. Obat ini adalah satu enzim katalisator yang berperan sebagai hidrolisis asparagin menjadi asam aspartat dan amonia. Dengan demikian sel kanker kekurangan asparagin yang berakibat kematian. Cara mencegah kanker otak di sini pertama menghindari paparan sinar radiasi yang tidak diperlukan dan paparan bahan kimia, kemudian menghentikan kebiasaan merokok serta menghindari asap rokok, lalu ada menjaga kesehatan tubuh untuk menghindari kemungkinan terserang penyakit. Untuk Berikutnya, penyiapan obat statistika akan dilanjutkan oleh teman saya. berikutnya adalah penyiapan obat statistika. Sitostatika merupakan salah satu pengobatan kanker yang paling banyak menunjukkan kemajuan dalam pengobatan penderita kanker, atau upaya menyembuhkan atau sekurangnya mengecilkan ukuran kanker. Prosedur penanganan obat sitostatika yang aman perlu dilaksanakan untuk mencegah risiko kontaminasi pada personel yang terlibat dalam preparasi, transportasi, penyimpanan, dan pemberian obat sitostatika. Cara pemberiannya biasanya itu per oral, subkutan, intramuskular, intravena, intratekal, dan intraperitoneal atau pleural. Untuk penggolongan sitotatika, yang pertama zat pengalkil itu merusak DNA sehingga mengganggu replikasi sel tumor. Yang kedua, antibiotik sitotoksik, efeknya mirip radioterapi atau doxorubicin dan epirubicin. Yang ketiga, antimetabolit, ini masuk ke dalam sel baru atau berikatan dengan enzim vital sel sehingga mengganggu pembelahan sel. Contohnya itu methotrexate, fluorouracil, cytarabine. Yang keempat, alkaloid vinca, ini menghentikan proliferasi dalam fase mitosis. Yang kelima, antineoplastik lain yaitu cisplatin dan dacarbazine. Efek samping sitostatika ini yang pertama nekrosis pada kulit, tempat masuknya obat, lalu hiperuremia atau kristal urat, gangguan fungsi ginjal, yang ketiga mual, muntah, supresi sumsum tulang, alopecia, dan fungsi reproduktif. Jenis obatnya itu yang pertama temozolomid, ini paling banyak digunakan menurut John Hopkins Medicine. Yang kedua Carmustin, yang ketiga Ironotexan, yang keempat Lomustin, yang kelima Vincristin, yang keenam Corbaplatin, yang ketujuh Cisplatin, yang kedelapan Etoposide, yang kesembilan Bevacizumab. Untuk penyiapan obat sitostatika ini, proses penyiapan sediaan sitostatika sama dengan proses penyiapan pencampuran obat suntik. Yang pertama, memeriksa kelengkapan dokumen atau formulir permintaan dengan prinsip 5 benar, yaitu benar pasien, obat dosis, rute, dan pemberian obat. Yang kedua, memeriksa kondisi obat-obatan yang diterima, nama obatnya, jumlahnya, nomor batch, tanggal kadaluarsa, serta melengkapi formulir permintaan. Yang ketiga, melakukan konfirmasi ulang kepada pengguna jika tidak ada
jika ada yang tidak jelas atau tidak lengkap. Lalu menghitung kesesuaian dosis, memilih jenis pelarut yang sesuai, menghitung volume pelarut yang digunakan, membuat label obat berdasarkan nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan dosis, cara pemberian, kondisi penyimpanan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadulase campuran. Lalu membuat label pengiriman yang terdiri dari nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan, dan jumlah paket. Yang terakhir melengkapi dokumen pencampuran. Proses pencampuran sediaan sitostatika. Yang pertama memakai APD sesuai prosedur tetap, mencuci tangan sesuai prosedur tetap juga, menghidupkan biological safety cabinet 5 menit sebelum digunakan, melakukan dekontaminasi dan desinfektan sesuai prosedur tetap, menyiapkan meja BSC dengan memberi alas sediaan sitostatika, menyiapkan tempat buangan sampah khusus bekas sediaan sitostatika, melakukan desinfeksi sarung tangan dengan menyemprotkan alkohol 70%, mengambil alat kesehatan dan bahan obat Tes, kenapa nggak tes? Tes. Meletakkan alat kesehatan dan bahan obat yang akan dilarutkan di atas meja BLC. Selanjutnya melakukan pencamuran sediaan sitostatika secara aseptis, memberi label yang sesuai pada setiap infus dan suite yang sudah berisi sediaan sitostatika, membungkus dengan kantong hitam atau aluminium foil untuk obat-obat yang harus terlihat cahaya, membuang semua berkas pencampuran obat ke dalam wadah pembuangan khusus, memasukkan infus untuk suite yang telah berisi sediaan sitostatika ke dalam wadah untuk pengiriman, mengeluarkan wadah untuk pengiriman yang telah berisi sediaan, jadi melalui passbox, dan menanggalkan APD sesuai prosedur tetap. Selanjutnya untuk perhitungan dosis dan contoh soal. Di sini untuk rumusnya ada perhitungan LPT, tulus permukaan tubuh, eh, eh, menggunakan BSA. Untuk perhitungan LPT-nya itu sama dengan akar tinggi dalam sentimeter dikali bobot dalam kilogram dibagi 3.600. Untuk dosis berdasarkan AUC, yaitu rumusnya target AUC dikali dalam kurung GFR plus 25. Tutup kurung. Yang pertama ini kita ada contoh obat karboplatin. Untuk dosis referensinya menurut AUC itu 6 mikrogram 6 mikrogram menurut DIH tahun 2010. Dosis karboplatin dihitung dengan Calvert formula, yaitu perhitungan dosis yang didasarkan pada glomerulus filtration rate atau GFR dalam ml per menit. Dosis miligramnya sama dengan target AUC dikali GFR plus 25. GFR-nya sendiri dalam kurung 140 dikurang umur, tutup kurung dikali berat badan, dibagi 72 kali SCR. GFR-nya 140 dikurang 65, karena pasiennya di sini kita ambil contoh 65 tahun, dikali berat badannya 62 kilo, per 72 dikali SCR-nya 0,75. Sama dengan 4650 dibagi 54, hasilnya 86,111 kali 0,85. Hasilnya 73,19 mili per menit. AUC-nya dalam miligram itu 6 yang dari dosis referensi dikali 73,19 plus 25. Hasilnya 589 mg. Dosis yang diberikan berdasarkan protokol itu 589 mg. Kemudian sediaan karboplatin yang digunakan itu 150 mili per 15 mili. Nah, untuk mendapatkan si 589 mili karboplatinnya itu dibutuhkan 589 mili
dibagi 105 mili, 150 mili per file, hasilnya 3,92 sama dengan 4 file. Untuk dosis 92 milinya, maka diambil 92 mili per X sama dengan 150 mili per 15 mili. Hasilnya X-nya itu 9,2 mili. Satu file itu 15 mili. 15 dikurang 9,2 sama dengan 5,8 mili. Sehingga satu file karboplatin dibuang 5,8 mili, sehingga volume 9,2 mili yang dilarutkan dengan D5% bersama dengan file lain, 3 file lainnya. Lanjut nih. Nah, untuk pencampuran dari karboplatinnya tadi, karboplatin yang diberikan ke pasien kan 589 mili. Dan karboplatin dalam satu file itu 150 mili per 15 mili. Sehingga yang dibutuhkan itu karboplatinnya adalah 4 file. Cara mencampurkannya itu pertama disemprotkan bagian atas file karboplatin dengan alkohol, kemudian dimasukkan karboplatin ke dalam botol infus yang berisi larutan dextrose 5% 250 mili. Kemudian tutup botol infus disemprot alkohol dan botol ditutup atau digulung dengan kertas karbon. Nah, volume aktif larutannya adalah 250 mili ditambah 15 mili dikali 3 ditambah 9,2 mili. Hasil volume akhirnya itu 304,2 mili. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, ini udah lebih baik ya, ada mekanisme kerjanya dan penjelasan preparasinya. Cuma yang itu jenis obatnya itu apakah intraparenteral atau via oral itu mungkin ditambahkan ya jenis-jenis obatnya. Itu aja. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Yang lain kemana nih? Sudah pada datang. Mau Ibu absen? Nanti Farizan tolong, Farizan hadir nggak? Kak? Farizan tolong dicatat ya. Siapa-siapa yang nggak hadir. Itu karena lagi kondisi di belakang. Oke, Farizan. Mungkin ada yang mau wakili kalau Farizan nggak hadir. Di screenshot tadi aja Ibu. Oh iya. Ya tolong di screenshot ya, kirim ke Ibu ya. Kirim ke Farizan ya. Baik Bu. Ya, oke. Oke, itu aja untuk hari ini. Karena nanti menyusul Ibu akan berikan pembagian tugas lagi ya untuk kalian latihan sebelum ujian. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jika ada kekurangan, silakan melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih Ibu izin. Salam, Terima terima kasih kasih Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu.